diperlakukan seperti penjahat. Ya. Sekarang kedoknya sudah terbuka. Dia melawan waktu mau ditangkap. Entah berapa orang yang akan jadi korbannya. Siapapun akan melawan kalau merasa harga dirinya diinjak-injak. Saya tidak suka cara kalian menangani persoalan. Hentikan! Memalukan. Apa pantas seorang temenggung dan seorang penggawa utama bertiga seperti itu? Dia melawan perintah Kakang Patih. Benar, Kamandanu? Kau melawan perintah atasanmu? Ampun Gusti Patih, saya tidak akan melawan kalau perintah atasan saya tidak menginjak-injak harga diri saya. Dia mau merantai tangan saya atas dasar kesalahan yang saya tidak ketahui, Gusti Patih. Kau telah berkhianat kepada Majapahit. Kau apa? Diam, Halayuda. Ini bukan urusanmu. Saya mohon keadilan, Gusti Patih. Saya mohon diberi kesempatan untuk mengetahui apa tuduhan kesalahan saya, supaya saya bisa membela diri. Kita bersama-sama menghadap Gusti Prabu. Karena Gusti Prabu adalah puncak keadilan itu sendiri. Bagaimana jawabanmu dengan tuduhan itu, Kamandanu? Memang pedang itu milik saya, Gusti Prabu. Dalam pertarungan melawan Tong Bajil, saya terkena pukulan jurus Segoro Geni. Hingga saya terluka parah. Rupanya ketika saya pingsan, dia curi pedang saya. Itu kenapa saya tidak ikut pulang bersama Sakawuni. Saya mengobati luka dalam yang saya derita dan terus mencari dia. Ampun Gusti Prabu, hamba menyaksikan sendiri kejadian itu. Bahkan Kakang Kamandanu hampir saja tewas kalau tidak ditolong seorang pendekar aneh yang bisa mengalahkan Empu Tong Bajil. Kedengarannya memang masuk akal, Gusti. Tapi bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya. Dia sengaja bersekutu dengan gerombolan begal itu, meminjamkan pedangnya. Lalu, seolah-olah dia dikalahkan. Dan sebagai kekasihnya, tentu saja Sakawuni akan mati-matian menutupi keculasan Kamandanu. Kenapa saya curiga seperti itu? Sebagai orang yang belum pernah melihat Majapahit, dari mana Tong Bajil dan begundal-begundalnya bisa mengetahui letak penjara dengan tepat? Jawab, Kamandanu. Maaf, Gusti Prabu. Saya tidak bisa menjawab. Seharusnya pihak keamanan Kutaraja yang bisa menjawab. Bagaimana ada orang luar bisa tahu letak penjara? Menurut hamba, ini sebuah keteledoran dalam menghadapi mata-mata gerombolan perampok. Hingga... Fitnah! Fitnah murahan! Dia tidak bisa membuktikannya, Gusti. Sementara bukti nyata, tindakan pengkhianatannya sudah sangat terbukti. Menurutmu, apa alasan Kamandanu sampai dia tega berkhianat? Di sini kedudukannya baik, sangat baik. Bahkan, saya berencana menaikkan pangkatnya. Apa masuk akal? Kalau dia malah berniat ingin menjadi raja perampok. Tentu dia sendiri yang lebih tahu, Gusti. Mungkin dia tidak puas, karena kedua orang yang dia kagumi telah dijatuhi hukuman karena tuduhan berkhianat. Ampun, Gusti. Saya menolak keras tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Saya siap dihukum mati sekalipun kalau Kakang Halayuda dan juga Empu Wahana bisa menangkap Empu Tong Bajil. Dan kemudian memaksa pimpinan gerombolan perampok itu untuk mengaku bahwa saya memang telah berkomplot dan meminjamkan pedang pusaka saya. Saya setuju, Gusti Prabu. Dan saya yakin, inilah keadilan sejati. Bagaimana Wahana? Halayuda, Kamandanu siap menerima hukuman. Kalau kalian bisa membuka mulut Tong Bajil bahwa mereka memang berkomplot dengan Kamandanu. Saya masih penasaran dengan pendekar bersyair itu. Saya harus melatih jurus-jurus tapak pisah saya. Saya harus membalas kekalahan saya, Kakang. Terus terang, pendekar itu memang luar biasa. Dia mampu mengerahkan tenaga dalamnya
hingga suara syair yang dilantunkannya mampu mengganggu semua saraf yang berada dalam pikiranku. Saya kira kita harus segera pindah dari tempat ini, Kakang. Untuk sementara, tidak perlu. Pedang itu mampu melindungi kita. Asalnya Dewi tetap bersama saya. Aku tidak mau kehilangan Nyai untuk kedua kali. Bagaimana kalau mereka mengerahkan pasukan dengan jumlah yang lebih besar, Kakang? Semuanya akan kusapu bersih. Berapapun mereka yang datang, maka sejumlah itu pula yang akan kubantai. Aku betul-betul telah menguasai watak pedang itu, Nyai. Luar biasa. Dia seperti seekor naga yang haus darah. Kakang Empu selalu membuat saya kagum. Ya, itu karena Nyai selalu memberi suasana segar dalam hidupku. Kalau Kakang menganggap rencana itu lebih baik, kita bisa mengajukan permohonan itu kepada Kakang Patinambi atau langsung pada Gusti Prabu. Terus terang saya tidak yakin kalau orang-orang itu akan mampu menangkap Empu Tong Bajil. Itu berarti masa penantian saya akan lama. Halayuda akan mempergunakan jarak waktu tersebut untuk mencari-cari lagi kesalahan saya. Dia sangat pandai memfitnah dan mengadu domba. Mudah-mudahan Gusti Prabu mengizinkan Kakang untuk ikut memburu Tong Bajil. Gustimu sudah bangun? Sudah, Gusti. Saya melihat Kamandanu dan Sakabuni ke rumah Nambi. Apalagi yang mau mereka lakukan? Nambi akan membahayakan kedudukan kita, Empu. Mulut dia sangat berbahaya. Dia bisa mempengaruhi Gusti Prabu. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Sakabuni pasti akan mempengaruhi Nambi, supaya bisa memintakan kebebasan Kamandanu kepada Gusti Prabu. Dan sebagai sahabat karib ayah Sakabuni, dia pasti akan melakukannya. Benar, Gusti Prabu. Saya bersedia menjadi pengganti Kakang Kamandanu kalau sampai dia colong pelayu. Apa alasanmu, Kamandanu? Ampun, Gusti Prabu. Saya tidak percaya kepada para senopati Majapahit dalam menangani penjahat-penjahat itu. Tapi terus terang, saya sangat mencemaskan keadaan pedang pusaka saya. Dia akan memakan banyak korban kalau terus-menerus berada di tangan begal yang terkenal sangat kejam. Berikan saya keyakinan, Kamandanu, bahwa kamu akan jujur kepadaku. Maaf, Gusti Prabu. Saya tidak punya jaminan apapun. Kecuali seperti yang dikatakan Sakawuni tadi. Dia akan menggantikan diri saya untuk menjalani hukuman kalau saya sampai melarikan diri. Hamba pun bersedia menjadi jaminan untuk Kamandanu, Gusti Prabu. Sebab ternyata yang mengalahkan Dewi Sambi adalah bukan pasukan ronda yang dikirim oleh Empu Wahana dan Dia Halayuda. Hamba akan mengorek keterangan dari Resapati. Apa maksudmu? Ampun, Gusti Prabu. Kamandanu dan Sakawuni telah berhasil mengorek keterangan dari seorang perampok yang luka, yang tidak ikut dengan Tong Bajil kemari. Bahwa yang telah mengalahkan Dewi Sambi dan sebagian pimpinan rampok itu adalah seorang pendekar aneh yang datang dan menghilang secara tiba-tiba. Benar, Kamandanu? Benar, Gusti. Dan menurut anggota rampok yang terluka itu, ciri-ciri pendekar itu sama dengan yang telah menyelamatkan saya dari keganasan Empu Tong Bajil. Berikan hukuman yang setimpal bagi prajurit serta perwira yang berani membohongiku. Baik, Gusti. Besok Resapati dan Rakyat Tumenggung akan hamba suruh menghadap. Kamu boleh berangkat, Kamandanu, bersama Wuni, kalau memang itu yang kalian anggap baik. Apa mungkin mereka masih berani bercokol di Gunung Lamongan, Kakang? Paling tidak kita harus mempunyai tujuan pasti, Wuni. Kalau mereka sudah pindah, dari sana kita bisa menyusuri jejak kaki mereka. Mestinya Resapati tidak perlu diikutkan dalam urusan ini. Dia cuma penunjuk jalan. Gusti Prabu memerlukan mata, telinga, dan kejujuran, meskipun dia hanya penunjuk jalan. Saya tidak mengerti.
Orang luar malah dijadikan saksi. Segalanya jadi serba tidak jelas. Betul, Halayuda. Seperti juga kedudukanmu di sini. Juga tidak jelas. Kamu telah melangkahi kewenangan para rakyat di sini. Di mana sebenarnya wilayahmu? Semua masalah seolah menjadi tanggung jawabmu. Dari masalah Ranggalawe, juga Paman Sora. Semua kamu yang menyelesaikan. Dan selalu berakhir dengan darah. Pembunuhan. Penyingkiran. Apa sebenarnya maumu? Maaf, kalau saran-saran saya dianggap sebagai ikut campur tanggung jawab orang. Tapi asal Kakang tahu bahwa sebagai anggota Mahamantri Kartini, saya punya hak untuk memberikan nasihat kepada semua rakrian, termasuk Tuan. Hak ini diberikan langsung oleh Sang Prabu. Setahu saya, Mahamantri Kartini baru menjadi sebuah rencana. Kalau Majapahit berkembang menjadi semakin besar. Dan hak itu pun hanya sebatas pemberian pertimbangan. Tidak langsung turun tangan seperti apa yang kamu lakukan selama ini. Jadi benar, laporan yang mengatakan bahwa rampok wanita itu sudah dalam keadaan luka parah waktu ditangkap oleh pasukan. Benar, Gusti Prabu. Kami menemukan 6 orang rampok sudah tewas. Sementara rampok perempuan itu dalam keadaan terluka parah. Bagus. Kamu tahu siapa yang menyerang mereka? Hamba tidak tahu, Gusti Prabu. Kami tidak pernah mengatakan bahwa pasukan ronda yang mengalahkan rampok itu. Tapi yang jelas, kamilah yang menangkap Dewi Sambi itu dan memenjarakannya. Kalian memang tidak mengatakan kalau kalian sudah berhasil meringkus para perampok-perampok itu. Tapi kebanggaan kalian, keberhasilan kalian yang terlalu berlebih-lebihan, memberikan kesan bahwa kalian sudah memberikan jasa yang luar biasa besar. Meringkus gembong perampok. Ampun, Gusti Prabu. Mungkin kami sedikit berlebihan. Tapi kami bukanlah pembohong. Kami bersumpah untuk menangkap kembali mereka dan menyeret mereka ke tiang gantungan. Buktikan kata-katamu, Wahana. Demi harga diri Majapahit yang sudah kalian coreng. Seharusnya, ini menjadi tanggung jawabmu sebagai Rakrian Tumenggung. Bukan orang lain. Dan jangan biarkan orang lain merecoki tugasmu. Baik, Gusti. Nambi merasa tindakanmu telah menghalang-halangi kiprahnya di hadapan Gusti Prabu. Maksud Kakang? Empu, sudah lama saya mengamati Pati Nambi. Kelihatannya dia seorang yang pendiam dan jujur. Tapi hatinya penuh ular. Sebenarnya dia sangat menginginkan kedudukan sebagai Mahapati. Sehingga dia juga punya kekuasaan dalam menangani keamanan negara. Punya hak memerintah prajurit. Seperti yang Empu kuasai sekarang. Sayangnya, jabatan seperti itu belum diperlukan oleh negara baru seperti Majapahit ini. Tapi, saya tidak pernah melihat tanda-tanda seperti itu dalam tindakan Kakang Patih sehari-hari. Itulah hebatnya Nambi. Dia mampu menyimpan semua keinginannya di dalam hati. Peristiwa Ranggalawe dan Paman Lembu Sora sebenarnya adalah rekayasa Pati Nambi. Saya menyadari setelah segalanya terjadi. Bodohnya, saya sangat terpengaruh dan ikut-ikutan membantu dia menangani semua persoalan itu. Bahkan, menjadi jembatan antara mereka berdua dengan Gusti Prabu. Tapi apa alasan Kakang Patih? Pangkat dia lebih tinggi dari Paman Lembu Sora dan Ranggalawe. Sebenarnya berpangkal dari kecemasan Nambi sendiri. Seperti kita sama-sama tahu bahwa kemampuan Nambi sebagai patih sangat kurang. Jauh lebih cerdas Ranggalawe maupun Paman Lembu Sora. Dia cemas kalau suatu saat tersaingi oleh kedua orang itu. Terutama Ranggalawe. Seperti yang terjadi sekarang ini. Dia mulai cemas kepadamu. Jadi, bagaimana sebaiknya? Kita buktikan bahwa dia mampu menangkap dan memenjarakan kembali Dewi Sambi. Dan kalau mungkin semua rampok itu, Empu bisa menggunakan pendekar-pendekar handal yang Empu miliki. Ya. Ada yang datang kemari! Bu, ada 2 orang datang kemari. Ada berita penting. Anak-anak perlu dikasih tahu. Jangan pernah berani mengganggu tidurku. Ada apa? Aku sudah bilang, jangan pernah mengganggu tidurku. Tapi, ada berita penting, Bu. Ada sepasang pendekar menuju kemari. Mungkin pendekar yang tempoh hari kemari, Empu. Jangan-jangan Kamandanu. Dugaanmu betul sekali, Tong Bajil.
Jangan ikut campur, Nyai. Aku mau isi ini dengan tanganku sendiri. Darahku api, keringatku api, nafasku api, semua keringatku api. Api gunung, api langit, api perut bumi. Kupanggil kekuatanmu ke dalam tanganku dengan mantraku. Segoro geni. Kakang Bajil! Rupanya kau ingin menjajal kehebatan pedangmu sendiri, Kamandanu.